Pesi bersatu, ada sesepuh kita, ada ketua kita, ada anggotanya, maka terjadilah organisasi yang berpaham ahlu sunnah wal jamaah. Takbir. Alhamdulillah, ibu-ibu juga ikut. Alhamdulillah, anak-anak tak juga ikut. Ribu anak-anak Ustadz, wajar kalau ribu anak-anak, yang tidak wajar kalau mamanya bapaknya ribu-ribu di sini. Allahu Akbar, wadillahil hamd. Kenapa ada ember? Ember tempat bersatunya pasir, tempat bersatunya songkol dan lauk pauk, artinya tempat bersatunya kita di masjid. Saya salut tadi Mas Tori mengatakan nanti kita siapkan gedung, makanya perbanyak sumbangannya. Naik arisan, alhamdulillah menyumbang. Rezeki bertambah kalau kita senantiasa bersedekah. Mana sadaqatun mimmal, harta yang kau keluarkan tidak akan pernah berkurang, malah bertambah. Tempat berkumpulnya orang di masjid. La salata li jaril masjidi illa fil masjidi. Kurang sempurna salatnya seseorang yang bertetangga di masjid Kuba al-Islah, tapi salatnya di rumah tidak di masjid. Maka mesti di masjid tempat berkumpulnya Islam. Perempuan dulu memang tidak terlalu ditekankan ke masjid. Kenapa? Karena ada anak suami yang diurus. Dulu di Makkah perempuan dilarang ke masjid oleh Rasul. Kenapa demikian? Kondisi Islam lemah. Kapan perempuan keluar maka disiksa, diperkosa, diculik oleh keturunan Abu Jahal, Abu Lahab. Dulu sampai di Madinah kata Nabi, jangan kamu larang wanita-wanitamu ke masjid. Sekarang ibu-ibu, bude-budeku dalam apa alasan tidak ke masjid? Ustaz, umurku sekarang 50, ibu-ibu kak, siapa tahu mau culik kok. Kalau pun ada culik laki-laki buta warna itu, lobet guys. Ayo ke masjid. Subhanallah, Allahu Akbar. Barusannya saya pengajian ini Pak, salut. Saya tadi ceramah nasihat pernikahan disuguhi brownies, tapi ini kacang kesukaanku. Ini kacangku. Subhanallah. Iya, saya juga kacang. Kalau mau bungkus sebentar Mas Tori silahkan. Tidak menolak ya guys. Jamaah, saya salut dengan ibu-ibu yang mendampingi bapak-bapak. Ini arisan berapa tahun nih Mas? Sudah hampir selesai Mas? Ya, arisan itu pintu utang sayang. Saya ingatkan bapak-bapak, jangan sampai malas bekerja. Hati-hati, arisan itu pintu utang, jangan sampai naik tidak pernah lagi muncul. Dikandatok rame-rame, dijitak rame-rame. Apa itu Ustadz? Utang itu adalah merupakan mesti dibayar. Nafsul mu'min mu'allaqatu bidaini hatta yuqda anhu alaihi. Jiwanya seorang mukmin tergantung langit dan bumi kalau utang-utang belum terselesaikan. Dulu di zaman Rasulullah ada sahabat utang gula, bukan utang kacang, bukan utang peyek tahu, tapi utang gula. Subhanallah, Nabi tidak mau salati. Kata sahabat, kenapa ya Rasulullah? Dia punya utang gula. Nanti sahabat lain mengatakan, aku yang menanggung. Nabi baru mau salati. Dasar inilah, maka Nabi katakan, nafsul mu'min mu'allaqatu bidaini hatta yuqda anhu alaihi. Jiwa-jiwa orang mukmin tergantung langit dan bumi kalau utang-utang belum terselesaikan. Arisan pintu utang mesti tanya keluarga kalau kita arisan. Ada biasa ibu-ibu toh, bukan ibu-ibu di sini ya, lorong sebelah sananya. Kalau arisan, natanya ke suaminya, ibu, ada ibu-ibu kalau mau arisan natanya ke suaminya. Begitu naik, tidak pernah ngomong-ngomong. Yang sebelah sananya, bapak-bapak juga pelit. Yang pelit sama istri tak, suami ada artinya. SUAMI, setiap uang adalah milik istri. Ibu, merdeka. Ibu-ibu luar biasa. Ustadz, pelit ki suamiku. Kalau suaminya pelit ibu, curi uangnya tidak berdosa. Deh, langsung ketawa guys. Tersangka. Datang Hindun kepada Rasul, ya Rasulullah, pelit suamiku. Kata Nabi, ambil secukupnya untuk keperluan rumah tanggamu. Itu Nabi bilang. Kata Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', laki-laki pemimpin dalam rumah tangga. Nanti ibu suaminya pergi jualan bakso, Mas Sugiarto pergi jualan bakso, pergi jualan tahu, pergi jualan bakwan, pokoknya pulang
dia bawa uang 1 juta di dompet, pelit, masuk di kamar mandi, ambil 950, simpang 50.000 guys, pembeli rokoknya, pembeli bensin. Yang 950.000 itu ibu belikan ikan, belikan tahu, belikan ayam, masak rica-rica, hidangkan untuk suami. Pulang suami dari jualan, langsung nak makan. Enaknya masakan rumah, bilang tong meki enak mentong kalau uang dicuri. Dijitak sama suami. Wah, ditambahkan tepuk tangan untuk Pak D. Mudah-mudahan istrinya dengar. Oh, istrinya yang ditambah pret. Jamaah, lanjut. Apa dasar bermaulid? Buka Al-Quran. Wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagung-agungkan syiar agama Allah, itu muncul dari dalam ketakwaan hati. Maulid bukan syariat, dia siar, maka siar boleh kapan saja. Ini bulan Rabiul Akhir, sudah lewat maulid, tapi tidak apa-apa, namanya peringatan bukan perayaan. Kalau perayaan cuma 2, perayaan Idul Adha dan Idul Fitri masih tepat waktu sesuai dengan program pemerintah. Tetapi dalam peringatan maulid, nuzulul Quran 1 Muharram, Asyura 10 Muharram, Isra Mi'raj boleh kapan saja. Kenapa? Itu syiar, mensiarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, apa dalilnya telur? Apa dalilnya? Tidak butuh dalil karena bukan syariat. Tidak butuh dalil. Kenapa ada telur? Jawabannya, mau makan telur? Subhanallah. Ustaz, itu kalau orang meninggal siarnya bendera putih, betul tidak? Kalau pengantin jalur kuning di Makassar, Sulawesi, kalau maulid begini telur. Subhanallah. Kenapa gampang pecah? Dunia ini sementara, walal akhiratu khairu abqa. Kehidupan dunia sementara, akhirat adalah selama-lamanya. Anda cinta Rasul bermaulid, maka kalau cinta Rasul bermaulid mesti juga sholat. Kenapa? Karena sholat adalah syariat. Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan sholat. Tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk baring, tidak bisa baring kedipan mata, tidak bisa hati, tidak bisa juga panggil Mas Torik bacakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mati nih kok. Subhanallah. Bapak-bapak yang jualan bakso, yang jualan tahu, yang jualan peye, jualan mie pangsit dan sebagainya, ada doa diajarkan Nabi, insya Allah rezeki melimpah. Apa itu? Surah At-Tolak ayat 2-3, baca 3 kali habis maghrib. Catat. Kedua, bikin bakso, buka warung, baca doanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang terkaya, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di saat Anda siram minyak, apanya? Baca doanya Ali. Ali punya utang, lunas dengan izin Allah. Apa doanya? Nanti catat. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa akni li fadlika amman siwak. Ya Allah, berikan aku harta yang halal, kayakan aku dengan karuniamu, jauhkan dari harta yang haram, agar hamba tidak berpaling darimu. Itu diajarkan Nabi kepada Ali, menantu sekaligus sahabat dan sepupu Rasulullah. Kalau Mas Tori lagi gulung-gulung itu daripada adonan bakso, bisa baca itu. Karena sering saya ketemu di Dayak, Mas Tori. Subhanallah. Yang lagi jualan pentolan bakso, lagi tulu, lagi tusuk, baca doa. Insyaallah. Ibu-ibu dikasih uang sama suami, baca doa. Jazakallahu khairah. Ibu, adakah? Ada sayang, ada. Ayo sama-sama ibu, kalau nak kasih uang suami, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Doa makan itu. Cipuruk nih. Terakhir nih. Ini bisa lama-lama guys. Iya, 2:30 orang sholat, 2:30 nih. Sholat orang jam 3. Iya, insyaallah. Jadi yang terakhir kesimpulan, seluruh yang hadir di tempat ini mengeluarkan hartanya, semua dilimpahkan rezekinya oleh Allah. Amin. Yang datang diberikan sehat oleh Allah, yang datang diberikan keluarga sakinah, yang punya utang lunas, yang belum punya anak punya anak,
yang punya istri tambah istri. Ini mas ndak apa-apa, ngotot sekali nih mas. Saya tak doa mas, insya Allah istrinya mana kan? Jamaah, artinya apa? Syaratnya hari ini mestilah tubatilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan ungkap pemberianmu dengan menyakiti hati orang yang engkau berikan. Itu syaratnya bersedekah. Jangan sampai pulang ke sebentar bisik-bisik sama tetangga. Datang tadi acara maulid rumahnya Pak Sugiarto, kenapa? Tidak cukup kacangnya. Kenapa? Memang banyak bungkus. Kau ya, saya yang paling pertama bungkus. Inilah Columbus, kelompok na bungkus-bungkus. Ada tuh itu orang maulid tapi gosip jalan. Anaknya sembarang gonceng. Yang mana itu yang penjual bakso, yang cewek kan anaknya. Saya anakku tenangi di rumah, ndak sembarang gonceng. Kamu masih TK anakmu? Dia bilang tidak usah tamat SMA, kerja itu yang cewek, tapi tenangnya di rumah, ndak sembarang gonceng. Kajel lagi. Siapa di belakang ketawa? Subhanallah. Artinya ini Pak luar biasa. Ada siluman Pak di belakang. Sebentar ini kacang luar biasa. Masuk sini Pak, masuk sini Pak. Masuk Ki. Jamaah. Ada Pak di belakang orang Pak, saya lihat penampakan dari makhluk gaib. Ini ke makhluk nyata dan gaib. Bapak-bapak yang suka main chip, hati-hati. Kalau lagi sholat Pak, kenapa? Istri juga butuh diperhatikan Pak. Ini ibu-ibu tanya ke tadi Pak. Terkadang ibunya sudah mau tidur, bapaknya main chip. Ibunya butuh dibelai masih main chip. Anaknya menangis main chip domino, main skater, big win, super win, mega win, jackpot tiap malam. Kenapa tahu? Ada tahun di chipku. Yang saya mau ingat, jangan lupa waktu. Silakan menjual, cari rezeki. Tapi kalau sudah azan berbunyi, monggo tinggalkan sedikit. Kita pergi menghadap kepada Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Pekerjaan itu kecil karena semua akan binasa. Yang kekal abadi adalah tafarrada bil baka. Allah Subhanahu wa taala. Semoga peringatan Maulid kali ini ada hikmahnya. Hikmahnya adalah kita semakin bersilaturahim. Insyaallah saling memaafkan, kita cinta Rasul. Insyaallah inilah bid'ah hasanah yang pelakunya mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makanan hari ini menjadi saksi di hadapan Allah. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu mulut terkunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi atas apa yang pernah kamu lakukan dalam kehidupan ini. Semoga pengajian kita bermanfaat dan komunitas hari ini semua langgeng, tidak ada pertengkaran, tidak ada gosip di dalamnya, dan rajin membayar arisan sampai selesai. Itu intinya. Alhamdulillah. Mau cepat lunas utangnya Pak? Saya kasih resep. Mau cepat Pak? Mau bayar Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'mahu yukafi masidah. Ya Rabb